melakukan penyadaran dan penguatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayah jangkauan siar radio komunitas Mitra FM merupakan salah satu program kehutanan nasional dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Program ini bertujuan menumbuhkan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya fungsi kawasan lindung sebagai daerah tangkapan air. Menurut saya cukup bagus karena dengan adanya radio bisa menyiarkan secara luas dan masyarakat juga pastinya semakin banyak yang tahu karena dengar siarannya gitu. Jadi nggak akan ketinggalan berita lah kalau dari radio atau dari yang lain-lainnya gitu. Program ini juga bertujuan agar masyarakat mampu mengelola sumber daya alam secara arif dan aktif sehingga kerusakan lingkungan bisa diminimalisir. Dari Radio Mitra FM sebagai media untuk masyarakat, karena kami di Radio Mitra FM juga memberikan gambaran ataupun wacana-wacana tentang penyadaran masyarakat tentang lingkungan. Bersama Radio Mitra FM yaitu penghijauan guna untuk mengurangi dan mencegah mengurangi adanya pemanasan global yang terjadi di bumi kita ini. Program ini melakukan beragam kegiatan, di antaranya dialog bersama masyarakat yang melibatkan stakeholder dengan mengangkat topik terkait sumber daya alam dan pengelolaan berkelanjutan daerah aliran sungai. Peliputan dan menyiarkan pemberitaan tentang peristiwa yang berkaitan dengan sumber daya alam dan pengelolaan daerah aliran sungai dilakukan pula. Penanaman pada hari ini artinya di desa Desa Teluk. Sekarang ini sudah akan ditanam pohon. Tadi katanya sudah menanam pohon. Nah, artinya sudah ikut berpartisipasi dalam menjabarkan impres ini. Kami hanya memuaskan karena akan ada uang yang banyak mengalir ke Indonesia, sehingga ya Presiden dengan lantang buat instruksi gitu. Kenapa instruksi pilihannya? Karena kewenangan Presiden. Daripada buat PP, undang-undang segala macam itu mahal biayanya. Ya, buat malakama Bapak. Satu sisi ada undang-undang kebijakan, satu sisi di depan mata juga perilaku ataupun kejahatan-kejahatan lingkungan juga berjalan. Nah, tetapi untuk melakukan penegakan hukumnya tetap mereka-mereka yang punya wewenang. Dalam arti kata negara, kita sebagai masyarakat ini hanya bisa memberikan peran kita, memberikan informasi, masukan kepada instansi-instansi terkait. Saya kira bahwa sekarang ini rakyat dulu lah yang dikuatkan. Jadi kalau sudah kuat, rakyat sudah mampu, itu bisa merubah apapun. Kalau sudah tidak ada upaya kemauan pemerintah, karena ini soal politik kepentingan agraria, politik kepentingan tanah. Jadi apapun yang ceritanya, itu pasti ada intervensi internasional. Kita dengar aja nanti. Saya selaku aparat desa atau pimpinan desa Teluk, bukan kamilah menentang instruksi dari Presiden masalah penghijauan ini. Karena kami tidak berharaplah bantuan dari pemerintah baik tingkat 2, 1, maupun pusat. Karena kami telah ikhlas untuk berbuat demi lingkungan dan tanah air ini. Namun sebaliknya, Kalau menurut saya itu akan lebih baik lagi kalau misalnya yang seperti ini dilanjutkan terus. Jangan hanya cukup sampai di sini. Kan gitu. Seperti penghijauan ini kan, walaupun nanti sudah ada, tapi nggak ada salahnya kalau kita melanjutkan kembali supaya masyarakat ini juga lebih memahami lagi artinya pentingnya penghijauan. Di dalam penyiaran juga mereka itu adanya dialog. Ya, dialog interaktif di antara para masyarakat sehingga banyak kira-kira masyarakat itu menerima dengan baik. Dan istilahnya dengan adanya seperti ini mereka rasanya ingin bersama-sama mitra untuk membangun tentang penghijauan ini. Masyarakat sangat menerima sekali masalah penghijauan itu. Sangat apalah ini tentang daerah ini supaya jangan gersang gitu. Visi dan misi kita bersama itu menghijaukan. Sebagaimana juga sudah kita ketahui, biasanya kita mencanangkan 20.000 pohon yang harus kita tanam. Alhamdulillah memang sudah banyak tertanam. Saran saya, cobalah yang sudah ada ini duduk. Kumpulkan seluruh pimpinan-pimpinan poker, ajak berunding untuk membangun satu konsep
kegiatan apa yang berjangka panjang untuk mengantisipasi nanti perkembangan poker ini di mana-mana, pikirkan dari sekarang. Itu kita baru bicara potensi tadi, baru menanam pohon. Di tempat lain pasti potensinya berbeda. Kalau di non penyiaran itu langsung di lapangan ya kan, mereka ikut juga menanam gitu, bersama-sama dengan orang-orang mitra, bersama dengan penyiar-penyiar mitra itu juga ikut bersama-sama di lapangan penanaman di lokasi yang sudah ditunjuk. Nah, saya akan berusaha untuk cari bibit yang agak besar sedikit. Itu wilayah yang bakal kita tanam, mungkin juga nanti akan bersama-sama dengan Mitra FM, walaupun program sudah istilahnya hampir usai, namun kita hendaknya berkelanjutan gitu. Kita berharap sekali untuk berkelanjutan agar masyarakat-masyarakat yang belum terjangkau kita itu bisa kita jangkau juga bersama-sama ke depan nanti. Cocok sekali istilahnya program yang diadakan oleh FAO bersama Mitra FM ini, lalu dibantu pula dengan adanya program pemerintah yang itu membentuk KBR atau Kebun Bibit Rakyat. Bersama masyarakat sejangkau siar, Mitra FM melakukan pelatihan tentang pemanfaatan mangrove dan memberi penyadaran kepada masyarakat pentingnya hutan mangrove. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan kita yang dikatakan sebagai program pemahaman dan penyadaran masyarakat di sejangkau siar Mitra FM untuk dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Jadi program ini merupakan program kerjasama dengan National Program Facility dari FAO. Jadi Badan Dunia PBB yang mengurusi soal pangan dan pertanian. Nah, jadi tempat ini di Desa Telaga 7, Parit Belang ini merupakan lokasi yang strategis untuk kita terapkan, kita kembangkan budidaya alternatif. Di samping ada hasil ikan, nah di laut kita juga bisa menerapkan hasil hutannya tanpa merusak. Selama ini kan kita nggak mengerti gitu, bahwasanya buah-buah yang ada di yang namanya mangrove itu, pikir kita hanya makanan binatang yang ada di hutan itu saja kan. Ternyata rupanya bermanfaat juga untuk manusia. Nah, jadi dengan adanya itu kita terus timbul pemikiran kita bagaimana mengembangkan ini agar makan yang seperti ini menjadi makanan favorit bagi masyarakat kita di sekitar gitu. Nah, yang selama ini mungkin tidak dikenal oleh masyarakat. Ya, kalau menurut saya kegunaan dari pelatihan ini yang pastinya bisa menambah pengetahuan saya mengenai pembuatan selai, sirup, dan juga dodol itu tadi. Udah gitu juga menambah kekeluargaan kita di sini. Dan juga bisa memberitahukan kepada masyarakat setempat ini pengetahuan tentang buah mangrove tadi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Budaya Rakyat Desa Tanda Menir 2 secara resmi kami buka. Kampanye penyadaran masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dilakukan juga dengan berbagai kegiatan perlombaan. Pagelaran bazar dan lomba masak makanan yang terbuat dari bahan lokal khususnya buah mangrove menjadi kegiatan program yang mendapat perhatian sangat luas. Ribuan pendengar radio menghadiri kegiatan bazar dan perlombaan yang diberi nama Festival Budaya Rakyat. Melalui beragam kegiatan ini, diharapkan masyarakat secara swadaya mampu melakukan gerakan penghijauan, menjaga hutan mangrove, dan melakukan pertanian yang selaras alam dengan memanfaatkan hutan mangrove tanpa harus menebangnya. Anggapan saya, ya supaya agar tambah sejuk dan tambah indah aja. Di samping itu juga mengadakan kegiatan penanaman mahoni di sekitar wilayah Dusun Tanjung Anom, di mana tujuannya adalah untuk mengadakan penghijauan.
Ya, saya atas nama dari radio di dalam pesta budaya rakyat ini saya menggerakkan dan minta pertanggungjawaban kepada kepala dusun, kepala desa untuk merawat tanaman kita yang sudah kita tanam pada sore hari ini. Mudah-mudahan semua itu bisa terawat, dan harapan orang dari radio itu apa-apa yang kita rencanakan bisa didukung kepada dusun dan bisa manfaat bagi seluruh warga. Jangan kita yang mengambil hasilnya, itu hasil nanti kita serahkan kepada pemerintahan desa ataupun dusun untuk membantu kepada anak-anak kita, terutama yang putus sekolah dan anak-anak yatim. Kepada warga masyarakat pun teruslah anaknya sekolahkan, kalaupun nanti tidak ada biayanya itu bisa melapor ke pihak radio atau pemerintah. Setelah 10-15 tahun seperti saya sampaikan tadi adalah untuk biaya masyarakat. Nanti satu potong diganti yang lain, jadi tidak akan habisnya, terus menerus tanaman ini akan kita jaga. Di sisi lain, radio komunitas Mitra FM diharapkan mampu berperan sebagai media pendorong sekaligus pengawas sehingga terjadi perubahan sosial di wilayah jangkauan siarnya.